Ada orang nan akidahnya tu rusak Pak, ada. Dia hanya pakai, dia bini baru. Ya kan? Nyoan yang salah Pak. Saya kecil orang main no Islam kau ndak satu le. Nyo mamin saya. Ya kan? Tak ikut dia lagi. Tak ada dia merasa tersinggung. Ini yang tidak istiqamah orang ahli agama. Ini akan dipertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Coba bayangan orang salawat barabana hanya padia di gereja. Basalawat di gereja. Kalau ya Pak Jaliat. Ya kan? Atau hanya padia tanya. Padanya ulama. Namanya tu. Itu namanya ulama kalong. Di Riau kok kalong namanya? Kalalawa. Asamo tanya Pak. Di Baso di Kampung Ambo kalalawa jo. Malah jadi pantun. Kalalawa, kalalui, kapalo, gambu-gambu, kapulang, katebuki, rumah bini, ndak tentu. Kalau lalu pur rumah bini itu ndak lama tu. Kalau kita tetap bertahan taat kepada Allah, maka kita didatangi dengan lemah lembut. Apa kata malaikat itu? Wa id tatawaffal malaikatut thayyibin. Jika engkau perhatikan orang baik-baik meninggal, malaikat datang kepadanya lantas berkata, yaquluna. Kenapa di sana yaquluna? Kenapa ndak qala? Jadi malaikat maut itu sendiri ditemani oleh teman-temannya malaikat yang lain, namanya malaikat rahmat. Kenapa tidak dijelaskan satu persatu nama teman malaikat maut itu? Dan 10 itu saya tidak hafal dia ada. Dia ada napanya piti 100 iko lagi, piti 50 iko. Iya kan? Kita yang telah tua ini Pak, kalau disuruh membaca nama Nabi yang 25 berurut, ada nanti tak tekan nama. Iya kan? Begitu juga nama malaikat. Yang disuruh hafal oleh Allah itu hanya 10 malaikat. Iya kan? Tapi kata ulama, kalau malaikat itu mendatangi orang baik-baik akan meninggal, ditemani oleh malaikat rahmat. Maka bunyi ayatnya, yaquluna. Berkata para malaikat itu kepada orang yang akan meninggal. Apa katanya? Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamatlah engkau, masuklah ke dalam surga karena amal-amal baik yang engkau kerjakan. Pertanyaannya, kalau malaikat datang memberi salam, dikabarkannya akan masuk surga, cemas orang yang akan mati itu atau gembira? Jadi Pak perhatian saya nanti tetangga awak ko adonyo dalam keadaan sakratul maut, ya kan? Kalau itu tunyo karate dia melekat. Ya kan? Wan nazi'aqi gharqat. Bagaimana mencari wan nasyitati nasta itu? Ya semenjak sekarang. Mungkin telah kita usahakan semenjak kita balik. Ya kan? Orang yang taat semenjak balik lah. Ada juga orang taat sudah sakit keras. Ada juga orang taat setelah berbini. Ada juga orang taat sesudah sawit berbuah. Ya kan? Yang taat semenjak kecil itu hanya Nabi. Malah Nabi itu masa mudanya diberi gelar Al-Amin. Jadi Nabi itu tidak pernah mencuri, tidak pernah berkhianat. Orang kafir Quraisy memberi beliau gelar Al-Amin. Ada tidak universitas di dunia ini setelah selesai orang menuntut ilmu di sana, ini sarjana bisa diberi gelar Al-Amin? Tidak. Nah, malah semakin tinggi sekolah seseorang, semakin lama imannya, semakin gadang korupsinya. Iya kan? Orang kalau sekolah tinggi Pak, pindah beriman. Bawayo dari orang Maliang tak sekolah. Memudangnya di Teluk Kuantan tu sawit gua dojo nyucilok orang. Tapi orang mencilok tu pakai baju hitam, sarawak hitam, tu pakai sebo hitam. Namanya ninja sana.
Ya kan? Tapi kalau orang maliang sekolah nan mamaliang itu nyo maliang siang hari duduk di kursi bajunya putih pakai dasi maliangnya siang hari namanya korupsi. Kalau tidak tobat-tobat orang ini dia akan mengalami kematian wan nazi'ati gharqa. Didatangi oleh malaikat secara keras dan kejam. Malaikat itu tidak bisa ditawar-tawar, Pak. Kalau amal kita tidak sesuai dengan aturan Allah. Walaupun kita ganteng. Ya kan? Bilal bin Rabah ganteng atau tidak? Walaupun kita tidak bertemu dengannya. Bilal bin Rabah yang azan di zaman Nabi. Ganteng tidak? Tidak, Pak. Kulit hitam serupa kopiah Medan. Gigi senang putihnya. Kalau padam lampunya suruh galak dari Nabi supaya nampaknya di mata kak. Iya kan? Tapi dia dijamin masuk surga. Iya kan? Jadi Allah tidak akan melihat bantu awak, tapi dan dilihatnya ketakwaan awak. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya Allah itu semulia-mulia orang di sisinya adalah orang yang paling takwa. Orang paling takwa pasti meninggalnya husnul khatimah. Pasti datang malaikatnya membaca salam. Tapi kalau orang zalim su'ul khatimah didatangi oleh malaikat secara kasar, apa katanya? Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau engkau lihat orang-orang zalim dalam tekanan sakratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat memukul dengan tangannya. Lantas berkata, apa katanya? Akhriju anfusakum. Keluarkan rohmu. Dipaksa, Pak. Dielokare. Al-yauma tujzauna adzabal huni. Engkau dibalasi dengan azab yang hina hari ini. Kenapa? Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq. Karena engkau berani berkata perkataan yang tidak benar di sisi Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Engkau sombong dengan peraturan Allah. Cemas enggak orang tadi atau gembira? Tak sekadar cameh do Pak, malu luang. Karena nyo karate de malaikat dadonya yo pungguangnya. Merasa kinya tu malaikat. Iya kan? Ini Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi kita carilah dalam hidup ini bagaimana malaikat datang kepada kita mengakhiri hidup itu nanti dengan wan nasyitati nasta, lemah lembut seraya membaca salam. Apa idui awak andaknya beriman dan istiqamah. Kalau orang beriman, Pak, kita orang Islam ini, Pak, yang mengatakan beriman itu banyak. Yang istiqamah itu yang sedikit. Ada ayatnya? Ada. Surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan Tuhannya Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia berpendirian teguh, istiqamah. Samo jo kayu gadang di tengah padang, baure cakam ke tanah, jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, di gampo indak tabokekkan di badai alun katauliang konon kok goyang angin lalu. Itu yang dikatakan istiqamah. Badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek babuah katonan bana. Bahasa Islamnya siddiq. Ya kan? Kalau bisa orang seperti itu imannya tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan malaikat-malaikat menjaganya. Bukan akan mati saja, Pak. Setiap hari ini kalau kita istiqamah beragama, malaikat menjaga kita. Pak, di Padang ada tempat-tempat rawan. Itu ada katanya sana begal.
yang merampas orang dan melukainya dan mengambil hartanya. Itu mereka pakai parang panjang. Itu mereka itu 12 orang, 15 orang. Ada namanya di Padang itu Jalan DPR. Itu dia ia pacah. Ia pacah tu acok banjir, Pak. Ya kan? Kecil orang kambo, dulu ambo gak mudo, Pak. Lebih hampir 10 tahun ambo jo motor sampai wirid dari rumah. Surau masjid yang saya datangi untuk wirid itu ada jaraknya dari rumah saya yang 30 km, Pak. Nah, ada namanya Tunggu Hitam. Tunggu Hitam itu sinan banyak kubu. Nah, ada namanya Dado. Untuk pergi wirid ke sana melalui Jalan DPR. Jalan DPR itu katanya banyak begal. Buya, jalan lu jo ke sinan. Ya kan? Satu-satunya jalan, ya kan, yang cepat untuk pergi ke masjid di sekitar itu melalui itu. Saya lalu juga ke sana, Pak. Kalau kajian sudah Isya ini kan sudah lama pulang itu. Ya kan? Tapi ketika motor saya hidupkan, setelah panas mesinnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya masukkan gigi 1, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Masuk gigi 2, Bismillahi la yadurru ma'almi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Masuk gigi 3, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian sudah stabil jalannya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Langsung jalan, Allahumma hawin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Terus jalan, Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil mali wal ahli wal aulad. Allahumma inni a'udzubika min waqsa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ahliha wa min syarri ma fiha. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menjinakkan motor ini untuk saya. Suatu saat saya akan kembali kepadamu. Jadikanlah perjalanan saya ini perjalanan penuh ta'aruf dan taqwa ya Allah. Dan peliharalah saya dalam perjalanan ini agar sampai saya ke masjid tempat tujuan saya berdakwah. Ya Allah, Engkau sahabat dalam perjalanan dan Engkaulah yang bisa memelihara keluargaku, hartaku yang aku tinggalkan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari keburukan perjalanan. Allahumma inni as'aluka khairaha. Jadikanlah tempat yang aku tuju ini baik untuk saya. Wa khaira ahliha, baik penduduknya. Wa khaira ma fiha, baik apa yang ada di dalamnya. Wa a'udzubika, dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah, min syarriha, dari kejahatan yang ada di kampung ini. Wa min syarri ahliha, dan kejahatan penduduknya. Wa min syarri ma fiha, dan kejahatan apa yang ada di dalamnya. Begal tu ada mungkin Pak, tapi kutiko ambola mendoa mode itu nyopaciin tangannya de Allah. Tu nangka lalu tu Ustaz Ristawadi nyo kemenyampaian pengajian, wang tanang sesiko jangan ambil lo amplopnya ketek tu nyoja. Abeko lalu orang korupsi, beko ambunuh hati bosiko je. Jadi orang nang kane-kane begal tu Pak, awak ndak berburuk sangko do Pak. Itu duit yang miliki itu tidak beres. Ya kan? Sampai sekarang Pak, saya lalu ke sana, tidak ada begal untuk saya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita istiqamah Pak, malaikat diturunkan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah nyopaci itu Pak, hati orang jahit itu nyopaci dah Allah. Ndak ada nyoba niat nak mampun. Awak nampak dia nyo. Pindah mu aja. Nyopaciin ya Allah. Ya kan? Itu. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah yang terhormat. Maka
untuk kita husnul khatimah, agar malaikat datang bersahabat, hiduplah kita istiqamah. Ya kan? Ambo serupa Pak Akbar Tanjung tu Pak, itu kan politik sebenarnya. Tuyo istiqamah orang berpartai itu Pak. Tatap Golkar sampai gini. Akbar Tanjung. Anak lain-lain enggak Pak nanya boy, Anwara, Lagarinda, macam-macamnya boy. Iko orang enggak istiqamah. Itu nanya pakai pantun Datuk lalu mengalih ube. Tagalicik kaulu, tagalompang kadoda, kalau lah sompi pe itu oleh pe nya. Sama aja tupai politiknya, politik tupai di makarambian engkau buahnya kesinan. Tapi itu ndak baik, itu politik partai. Tapi kalau akidah jangan serupa itu. Ada orang nan akidahnya tu rusak Pak, ada. Dia gianya pangke, dia gia bini baru. Ya kan? Nyoan yang salah Pak, saya kecil orang main no Islam kau ndak satu lah. Nyoma amin saya. Ya kan? Tak ikut dia lagi. Tak ada dia merasa tersinggung. Ini yang tidak istiqamah orang ahli agama. Ini akan dipertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Coba bayangan orang salawat barabana hanya padia saya di gereja. Basalawat di gereja. Kalau ya Pak Jaliat. Ya kan? Atau hanya padia saya tanya. Padahal ulama. Namanya tu. Itu namanya ulama kalong. Di Riau kok kalong namanya? Kalalawa. Asamo tanya Pak. Di Baso di Kampung Ambo kalalawa jo. Malah jadi pantun. Kalalawa, kalalui, kapalo, gambu-gambu, kapulang, katebuki, rumah bini, ndak tentu. Ya kan? Kalau lalu pur rumah bini itu ndak lama tu. Jadi suatu kali Pak, di nagari entah barantah, panitia madokan lomba lari jo lomba tabang. Nan tabang buruang, nan lari manci atau tikui. Datanglah kalalawa ko ke meja panitia. Pak, boleh hamba satu lomba aja. Lama panitia mencalik kalalawa ko itu. Bangko Pak perhatian hamba. Hamba calik kepaluang talinguang gigiang sama jo manci. Pandai yang lari, bisa Pak. Tapi yang pakai sayuk, pandai yang tabang, bisa Pak. Kalau ke satu orang lomba bertanding, orang masuk manci atau masuk buruang. Nya cici bolehnya aja. Beko jangan bertukar penganang. Ya. Ambo masuk buruang salah Pak, ambo lah tak biasa aja tabang, ambali matrai 10.000 cici. Atekan nan hitam di atas nan putih, semacam perjanjian. Kalau kamu berubah-ubah pendirian dari buruang nak ke manci, dari manci nak ke buruang, kamu akan kena tindakan disiplin. Namanya diskualifikasi. Ndak boleh bertanding selama hidup lagi. Jadi Pak, nah selesai sore menyurik Pak, lah berlomba, lah tabang kalalawa ko sama jobu, jobu ruang. Bu, oh bu, boleh hamba tanya cik, buruang tabang, kalalawa bisa lo tabang, abeda tabang. Ya. Supaya jangan payah na lain berfikir biar dan semenarangan. Ya kan? Buruang nanya bawa tabang tu bulu. Bulu tu disusun rapi oleh Allah namanya kapak. Ya kan? Bulu itu ada pula untuk memberi pelumasnya. Maka dia ringan dan mengkilat. Itu di mana? Di bawah kapaknya tu, kemenjalang ekor. Itu ada namanya sinan. Alah, namanya lupa. Itu berminyak. Kalau nyoenggo tu Pak, nyobitu-bitu munculnya ke sinan tu. Tu nyelumang ke bulunya. Jadi buruang tu ringan tabang, malayuk. Kalau lawan nanya bawa tabang, tak bulu do Pak, kulit.
lahu min jildin lahu ajnihatun min jildin raqiqin wala rishafi. Kelelawar itu tempat dia terbang itu kulit yang tipis, kemudian dikasih tulang, tidak berbulu, wala rishafi, tidak ada bulu padanya. Jadi barik di bawah tabang, makanya kelelawar itu tabang bakayu. Tahun 80-an ini dijadikan gerakan senam ini. Mengepak sayap. 1, 2, 1, 2. Ada enggak senam itu? Ada. Adik kelelawar ko bakayu tabang pak. Ndak lancar tabang buruang tambe ambe dek kulit kelelawar ko. Manang manci. Mancaliak manci manang batuka pengana kelelawar tadi. Padahal nyonan salah. Kau ndak bisa dituruin buruang kau kau kalah macam. Pindah salam bawa ke manci. Nyot tajun ke bawah lari semua manci. Nyot terima dek manci. Buruang gadang hatinya karena ndak tambe ambek lain. Manang lo buruang balik. Kalah lo manci batuka lo pengana kelelawar kau balik. Pindah lo nyokate. Orang politik kan ni banyak situ. Pindah pak ada kalau orang politik nantakui awak ulama pak. Iya kan? Ulama nantakui awak situ. Mengharapkan harta dunia, dia hilangkan akidahnya. Iya kan? Alari kateh balik hendak jo terima dek buruang le pak. Lari lo ke bawah hendak jo terima dek manci. Akhirnya kalalawa ko stres. Lihat pak senyo stres. Sampai kini pak buruang kalau enggok kan kepalanya kate. Kalau lawa aku dek stres nyo tunggi ang kepalanya kau. Padahal kepala itu dimuliakan. Dari matanya ini keluar air bercampur darah. Makanya mata kelelawar itu merah. Dia dijadikan lambang film horor. Dia tidak berani keluar siang. Kenapa? Malu. Bang kau malu. Manci nak menerima buruang? Nak menerima. Malu. Nyo keluar semalam. Pabilo nyo keluar malam tu kalau lah tabanam matahari. Indak lupai salat berjamaah dok mencilok jamburang. Kalau modeko ulama pak, ia kan cameh awak kok ndak usnul katimahnya meninggal. Sebab dia takut kepada manusia daripada Allah. Kalau lah ulama nancuy ko pak kola tungke membawa rabah namanya. Tapi kalau dalam berpolitik nak apa? Ndak terpilih awak di PAN pindah awak ke Nasdem. Iya kan? Ndak lo terpilih sinan besok pindah awak ke Gol. Asal ndak ke PKI je lah. Nah, ini mah bapak ini. Iya kan? Partai PKI dilarang. Karena dia akan merongrong Pancasila. Ini bapak-bapak ini. Kalau kita istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat diturunkan memelihara kita sampai kita meninggal. Kita meninggal, datang lagi dia dengan mengucapkan salam. Supaya dapat awak cuitu pak. Dalam hidup kau bermainlah jo aturan Allah. Ada enggak nan datang kini kau caleg? Ada? Kalau apa ingin husnul khatimah, jadi caleg tu kok terpilih apa 5 tahun tu nyoba. 5 tahun yang ketiga belum tentu leh. Lebih-lebih setelah pak duduk tu ndak ada pak caleg negari-negari rakyat nak milih pak kau. Lalu pak kesenan pak tutui sika coto pak. Ndak ada babaso membawanya minum kelapau dah. Dan apa kira pak pakai sentuh pak nak untuk orang nak milih awak. Ajan dia rok 5 tahun yang ketiga kena pilih leh. Ya kan? Jangan berharap lagi. Dan cak jadi ustaz serupa mbok saya. Ini bapak-bapak. Ada lo ustaz serupa mbok pak satu lo mencalek. Kalau alun terkenal jadi ustaz tak ada. Lihat terkenal ada Pak Zainuddin Nurzaid membuat partai bintang reformasi lu. Redup sudah tu. Asadarnya balik leh.
Dia awak kalau lah jadi ustaz istiqamah salah. Kan dapat lo pitihnya. Bikonya lagi lo sudah ngaji kau. Ndak pak, aduh seketik siko banyaknya. Iya kan? Jadi ibu-ibu kalau ada dilamar ustaz terima salah. Iya kan? Lain dapat lo pitih di ustaz kan. Jam pegawai negeri sini diterima untuk suami. Ustaz malah kanyo aja nawak bagamo nyoba awak ke serugo. Serugo dunia dapat lejo ustaz. Serugo akhirat dapat lah. Kalau nyundangnya mengaji orang suruh pombo ke Australia dah, awak bisa lo pai jo laki awak. Ya kan? Tuh. Nah ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, para jemaah, untuk itu anakku, pasti yang caleg-caleg ini yang banyak yang muda, anak saya, keponakan saya, bermainlah secara cantik. Jangan menghasut, jangan menghina partai orang lain, jangan menjelekkan caleg-caleg lain. Kambangan lapi awak, jangan diguluang lapi orang. Tarangi lampu awak, jangan dipadaman lampu orang. Ko ado baliho orang narabah tolong tagaan. Jadi pediase baliho tu rabahnya lah payah menyusun foto tu nyawitun tangan tu galak mani. Mohon doa dan dukungan. Atu balihonya rabah dia ngin. Asa dah menungkui nyo galak tu. Iya kan? Ini sampai hati ya. Menolong itu berpahala. Ya kan? Berpahala. Ada orang bapak-bapak entah apa gunanya nyo cabik jo pisau baliho orang. Jo pisaunya itu pak. Apa gunanya itu? Ya kan itu namanya dengki. Dengki itu apa? Resikonya. Iyyakum wal hasad. Jauhkanlah sifatmu dari dengki. Fa innal hasada yakulunal hasanah kama takulun narul khatabah. Dengki itu akan menghabiskan amal baikmu seperti kayu masyik dimakan api. Kalau kayu masyik dimakan api jadi ya. Baru tu terbakar aja jadi ya. Abu tu ditabang angin lihat do. Ndak. Maka jauhkanlah diri dari dengki. Ya kan? Jangan merasa dengki kepada orang lain. Berkompetisilah kita dengan sehat. Apa itu jo Pak? Kalau ada caleg-caleg ingin membantu, peloan niat dulu. Niat ikhlas. Iya kan? Nah, niat ikhlas. Ada orang kejadi caleg kau Pak. Kalau pengajian kau hanya taruh datang. Nyoba lapik kat tiga walai, lapik semayang. Sejadah. Kira sinan dak dapik suara dia. Hanya japui lo lapik kau balik. Ini tidak ikhlas. Jadi ikhlas kalau menolong, rela kalau membantu. Jangan takut takanai rugi. Allah akan menilai pekerjaan kita. Kenapa? Allah itu tidak pernah tidur dan Allah itu tidak pernah pelupa.